Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Siti Yohana dari mahasiswa STK IPN UI Indramayu semester 2 dan kakak di samping saya. Perkenalkan kak. Perkenalan ya berarti. Iya. Oke. Nama saya Muhammad Ibnu Malik Rifai. Apalagi dipanggilnya? Iya, panggilannya kak. Kalau mahasiswa sini, teman-teman mahasiswa sini manggil saya itu kebanyakan Ibnu, Malik juga banyak, tapi saya maunya Rifai. Soalnya di sini kan ada gitu teman namanya sama gitu. Dari Muhammad Ibnu Malik, bedanya di belakangnya ada aja tuh. Yang belakangnya kan Ibrahim, saya Rifai. Jadi bisa membedakan mana yang Muhammad Ibnu Malik Ibrahim dan Rifai lah, Rifai saya gitu. Oh, jadi saya manggil kak Rifai aja nih? Boleh, Rifai aja. Ya, oke kak. Teman-teman semua tahu nggak sih si Kak Rifai ini merupakan salah satu mahasiswa dari STK IPN UI Indramayu juga loh. Kakak sekarang semester berapa? Sekarang semester 4 berarti. Oh, sekarang kakak semester 4. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oh iya. PBSI. Itu pengalaman daripada organisasi yang kakak pernah itu? Pengalaman organisasi berarti riwayat ya. Sebenarnya saya itu pertama ikut organisasi itu waktu SMP. Nah, itu ikut pramuka. Di situ waktu SMP saya di Kendal, di SMP Unggulan Pondok Modern Selamat Kendal. Nah, itu pertama kali masuk organisasi dan saya di situ banyak sekali pengalaman hidup, pembelajaran hidup, karena menurut saya sendiri sampai sekarang saya merasa dewasa ketika waktu SMP, karena saya dibelajar untuk disiplin, bertanggung jawab, kemudian berlatih dengan giat, kemudian tidak mengenal patah semangat gitu. Karena pada saat itu sekolahnya kan berstandar nasional ya, jadi untuk siswa-siswanya juga beragam gitu, ada yang dari Kalimantan, ada dari Papua, ada yang dari Sumatera. Nah, makanya saya itu belajar dari mereka gitu, karena tiap orang kan memiliki karakter yang berbeda gitu, tiap orang memiliki karakter masing-masing. Nah, saya belajar dari mereka gitu. Jadi perbedaan itu tidak membuat kita menjadi sebuah perpecahan, justru perbedaan itu membuat kita menjadi sebuah kesatuan dan persatuan gitu. Jadi itu tuh awal dari kakak ikut organisasi Iya, itu betul. di situ ya. Di situ. Kalau misal organisasi yang sekarang kakak lagi jalani itu apa ya? Oh, oke. Organisasi yang saya geluti ya untuk sekarang, saya sekarang menjadi anggota divisi minat dan bakat di Himpunan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia. Kemudian saya juga menjabat sebagai ketua divisi teater UKM Seni dan Teater Kampus Hijau. Nah, ini poin penting yang bakal kita bahas nih teman-teman, mengenai kakak ini kan adalah ketua dari divisi teater. Nah, berarti tuh berhubungan dengan kesenian ya kak? Iya, ya? betul. Nah, yang saya mau tanya nih kak, sejak kapan sih kakak itu tertarik dengan dunia seni? Oke. Kalau sejak kapan, mungkin dari kecil ya gitu. Dari kecil saya udah ya lumayan sering tampil gitu di acara pementasan drama, kemudian pementasan drama tapi bergenre komedi gitu. Nah, di situ saya mulai tertarik gitu dengan dunia seni pertunjukan, dalam arti seperti itu kan ya. Dari mulai SD, SMP juga sering tampil, SMK juga sering tampil. Akhirnya alhamdulillah di Kampus Hijau sendiri ada wadahnya, UKM Seni dan Teater, ada divisinya, divisi teater gitu. Nah, saya mulai bergelut atau mulai berkecimpung, kemudian saya mendalami seni teater itu ya di sini di Kampus Hijau, di teater gitu. Alhamdulillah untuk sekarang semakin menambah wawasan mengenai keteateran, kemudian menambah ilmu mengenai bagaimana kita cara untuk menjadi karakter-karakter tokoh dalam pertunjukan, seperti itu. Alhamdulillah banyak sekali pelajaran yang diambil. Ya, itu bagaimana sih kakak tuh melawan rasa malu buat tampil ke
itulah Oh, iya. halayak umum gitu. Oke, siap. Sebenarnya gini ya. Kan biasanya kan itu ya Oke. malu gitu kan. Oke, siap. Heeh. Pernah dengar nggak pepatah yang mengatakan seperti ini? Bisa karena terbiasa. Iya iya. Ya benar, itu. benar. Sebenarnya saya juga pertama malu banget gitu, malu banget untuk tampil di depan umum gitu ya, di ratusan orang, ribuan orang kan, malu gitu. Malu itu hanya ada di awal. Malu itu hanya ada karena kita belum punya jam terbang yang banyak gitu. Jadi tadi ya bisa karena terbiasa. Jadi semakin kita memiliki jam terbang, semakin kita terbiasa, maka malu itu ya akan hilang dan sendirinya karena kita sudah biasa tampil di khalayak umum gitu. Jadi kalau untuk nampil ya memang di awalnya aja sebelum tampil mungkin yang namanya nervous mungkin ada gitu, yang namanya grogi ya mungkin pasti ada. Cuma kalau udah pede, kita udah mendalamin karakter dari apa yang kita perankan, ya udah kita sebagai aktor tersebut, misalkan saya aktornya sebagai orang gila, ya udah sebelum nampil saya berpikir sebagai orang gila, bodo amat, saya lupain menjadi diri saya sendiri. Artinya saya tidak ingat saya Ibnu, saya Rifai, saya tidak ingat. Yang saya ingat dan saya saya perankan itu ya orang gila, udah gitu. Jadi di depannya ya udah biasa aja gitu, tampil, jalankan dan ya nikmati gitu. Iya, benar banget Kak. Berarti adanya suatu kebiasaan itu membuat rasa malu itu semakin hilang. Nah, betul. Nah, Bisa karena terbiasa, itu poin pentingnya. iya. Terus nih Kak, kenapa sih Kakak bisa tertarik gitu dalam dunia seni tradisional? Sedangkan kaum milenial sekarang kan kebanyakan lebih suka budaya asing. Kenapa itu Kak? Sebelumnya kalau kaum milenial kan dari batasnya itu ya dari 1999 berarti ya. Kalau 2000 sampai ke atas itu termasuknya kita udah beda generasi Z gitu. Oh iya berarti. Nah untuk alasan mengapa saya itu suka dengan dunia seni Nusantara, seni lokal itu karena yang pertama saya ingin menjadi bagian atau barisan salah satu orang yang menjadi pegiat budaya Nusantara gitu. Artinya apa? Kita tanamkan rasa nasionalisme, kita tanamkan rasa cinta terhadap tanah air gitu. Sekarang kan kita berada dalam dunia yang modern gitu ya. Artinya budaya-budaya asing itu mudah sekali untuk masuk ke dalam lingkungan kita dengan adanya gadget, dengan adanya media sosial itu mudah sekali. Sedangkan yang namanya media sosial itu belum ada filterisasi, penyaringan. Artinya konten itu bagus apa tidak? Artinya itu kebiasaan itu baik atau tidak? Benar. Artinya kita sebagai penikmat media sosial atau sebagai pengguna itu harus benar-benar memfilterisasi atau menyaring. Oh ini mana konten yang bagus, oh ya mana ini konten yang baik. Nah dengan adanya media sosial itu konten manapun itu bisa masuk. Makanya ada dampak baik dan ada dampak buruknya. Dampak buruknya salah satunya tadi masuknya budaya asing, kemudian tidak adanya filterisasi, tidak adanya pengarahan oleh orang tua, kemudian dari faktor formal sekolah tidak ada bimbingan dari guru mungkin. Karena apa? Kita kan dari pagi sampai malam mungkin pegang HP tetapi tidak tahu mungkin itu baik untuk kita, tetapi kalau menurut orang lain belum tentu baik gitu. Nah itu yaitu poin pertamanya mengapa saya menggeluti dunia seni Nusantara. Karena apa? Budaya Nusantara merupakan budaya leluhur. Di dalam budaya leluhur itu mengandung nilai-nilai budi pekerti yang luhur. Karena kita kan terkenal dengan bangsa yang ramah tamah gitu oleh negara lain. Terbuka orang-orangnya Mudah. baik-baik, sopan santun. Benar. Nah itu, jadi yang harus kita lakukan sebagai generasi Z berarti ya. Sebagai generasi Z yaitu
kita harus cinta dengan budaya kita sendiri, budaya lokal Nusantara gitu. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Benar. Dan kalau Betul. untuk mengerjakannya kalau nggak sekarang kapan lagi gitu. Jadi ya kita harus berada di barisan tersebut, barisan pegiat budaya Nusantara. Benar, Kak. Terus nih Kak, menurut kakak kan kuliah di jurusan pendidikan ya. Oke. Nah, seberapa penting sih kesenian tradisional dalam pendidikan menurut kakak? Iya, sangat penting menurut saya karena di dalam suatu seni itu ada yang namanya pesan moral. Artinya apa? Pesan moral yang disampaikan harus bernilai positif gitu. Jadi yang namanya pendidikan itu ya penting. Karena apa? Pendidikan itu merupakan dasar dalam kehidupan gitu. Jadi kalau kita punya bekal, punya pendidikan, punya pengetahuan, punya wawasan, punya moral yang baik, itu semuanya akan ternaungi, akan terbackup gitu dengan adanya pendidikan tersebut gitu. Jadi kita sebagai penggelut di dunia seni teater, kita bisa menyampaikan pesan moral yang baik untuk masyarakat. Kemudian apa saja polemik atau isu-isu yang beredar, kemudian kita membuat naskah, kemudian kita sampaikan bahwasanya yang seperti itu dilarang, yang seperti ini itu harus dikerjakan. Nah, itu pentingnya pendidikan. Jadi pendidikan bukan hanya bermanfaat untuk seni, banyak cakupannya, tapi untuk seni juga itu sangat berpengaruh gitu Terhadap moral gitu terhadap ya. moralnya. Itu pentingnya pendidikan. Benar. Terus nih Kak, bagaimana jika seni tradisional itu dihilangkan? Menurut Jika kakak? jika seni tradisional dihilangkan, Semisal gitu. pada dasarnya negara kita itu negara seni gitu. Kemudian ruhnya yaitu seni dan budaya. Kalau seni tradisional Dihilangkan. maka ruh bangsa kita itu hilang. Berarti jangan sampai gitu ya. Jangan sampai. Artinya apa? Negara kita bisa dikatakan negara yang mati gitu. Tidak terus untuk menggiatkan budaya Nusantara, kemudian tidak berkecimpung di dunia seni, itu ya dapat menghilangkan ruhnya gitu. Gitu. Terus Kak, upaya apa yang kakak lakukan nih untuk melestarikan seni tradisional? Kan kakak kan sebagai ketua dari divisi teater. Nah, upaya apa yang kakak lakukan? Tuh. Upaya untuk meningkatkan, Upaya untuk melestarikan. melestarikan. Kalau untuk melestarikan itu sebenarnya sekarang banyak ya, karena sekarang kan dunia modern gitu. Apa saja itu serba mudah. Apalagi kita punya yang namanya gadget, media sosial. Ya, untuk melestarikan budaya Nusantara, budaya lokal, kita bisa membuat sebuah penampilan teater, penampilan puisi, penampilan seni Nusantara, kemudian kita meng-share, meng-upload di media sosial, di YouTube, di Instagram, dimanapun itu. Salah satunya mungkin dari segi teknologi itu ya. Tapi misalkan melestarikan secara langsung, kita tampil itu berarti tampil teater, kemudian produksi teater, dan nanti pada saat kita tampil pasti ada pesan moral yang disampaikan. Nah, di situ kita bisa melestarikan budaya Nusantara, kita bisa membumikan lagi budaya lokal, budaya daerah. Ya sebenarnya banyak sih, salah satunya ya tadi. Terus mengenai generasi Z nih Kak, menurut pandangan kakak nih, kenapa sih generasi Z itu lebih kayak tertarik dengan kebudayaan asing daripada kebudayaan tradisional sendiri gitu?
Kalau itu mungkin ini mah pandangan saya ya. Iya. Mengapa generasi Z itu lebih tertarik dengan kesenian atau Budaya budaya asing. asing daripada budaya Nusantara. Yang pertama, mengapa mereka tertarik? Mungkin mereka itu melihat budaya asing itu sesuatu yang bagus. Yang pertama mereka lihat mungkin di itunya ya. Mungkin kan mereka kebanyakan bawa HP, mainan HP yang mereka lihat di wall atau di berandanya itu ya misalkan artis K-pop, kemudian musik-musik dari luar negeri. Iya. Artinya apa? Yang pertama, salah satu faktornya kurangnya pelestarian budaya Nusantara. Oleh karena itu yang muncul di berandanya yaitu konten-konten dari budaya asing. Di mana budaya asing tersebut itu sering ya. Sering muncul ya mungkin karena itu mereka lebih produktif, mereka lebih membuat suatu karya, kemudian lebih rajin membuat konten-konten yang menarik itu. Jadi kita jangan sampai kalah dengan budaya asing, kita jangan sampai mati oleh budaya asing. Oleh karena itu ya salah satunya kita sebagai generasi Z ya harus berkecimpung di dunia seni gitu. Seni banyak sangkutannya, ada seni rupa, seni teater, seni musik, apapun itu. Maka dari itu kita tingkatkan gitu. Ya itu karena mungkin generasi Z lebih memilih lebih suka budaya asing karena yang mereka pertama lihat berada di wall atau dimanapun ya itu budaya asing. Ya, salah satunya tadi kurangnya produktif dari budaya para seniman atau kita ya berarti sebagai generasi Z kurang produktif dalam meningkatkan budaya Nusantara gitu. Itu berarti itu juga sebagai tantangan buat kita ya Kak. betul, sebagai tantangan harus lebih melestarikan, harus lebih meningkatkan budaya Nusantara gitu. Sebenarnya budaya kita juga bagus, nggak kalah saing, banyak pula bagus-bagus. Karena apa? Karena tadi kurangnya Produktivitas. kurangnya karya mungkin. Nah, oleh karena itu tadi sebagai generasi Z harus meningkatkan produktivitas itu poin pentingnya. Terus yang terakhir nih Kak, harapan Kakak terhadap seni tradisional yang ada di Indonesia nih seperti apa ke depannya? Oke, kedepannya semoga semakin sangat digemari oleh masyarakat, sangat digemari oleh masyarakat dunia juga. Kemudian banyaknya dukungan dari pemerintah, banyaknya dukungan dari oknum atau pihak yang berkewajiban gitu. Artinya mereka punya tupoksi untuk mendukung daripada seni dan Nusantara gitu. Banyaknya dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Berarti harus ada kerjasama ya Kak? Kerjasama betul. Ya kita sudah ngobrol banyak banget ya mengenai dunia seni gitu. Betul. Mungkin cukup sekian kali ya sharing-sharing kita kali ini gitu. Kalau misal mau ada yang kalian lebih pengen tahu tentang seni lewat Kak Rifai ini, boleh nanti dihubungi saja media sosial di bawah ini ya. Oke. Sekian dari kami. Siap. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.